Selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Felis di sini dan Kak Ningsi di minggu ceria ini. Kak Ningsi, apa Kak tadi Felis? sebelum Kak Felis itu datang ke sini, Ya, Kak Felis itu mendengarkan suara kicauan burung waktu di perjalanan. Dan lagunya itu suaranya burung-burung itu indah banget. Kalau Kak Ningsi gimana? kalau Kak Ningsi tadi waktu kesini, Kak Ningsi lihat bunga-bunga yang cantik. Wah, bunga Ada apa aja bunga Kak? sepatu, ada bunga kamboja, Wow, dan masih banyak lagi Kak Felis. wah Kak Ningsi, kalau kayak gini tuh jadi teringat ya. Ternyata pemeliharaan Tuhan nggak hanya buat adik-adik yang bisa hadir ya, yang nonton kakak-kakak di sini, kemudian Kak Felis, Kak Ningsi, tapi juga semua makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Oh iya Kak, seperti lagu yang akan kita nyanyikan sama-sama hari ini Kak. Wah, ayo kita nyanyi bersama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Yuk kita nyanyi sama-sama lagi ya adik-adik. Kita buat mataharinya lebih tinggi lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kak Ningsi, Iya Kak Felis. nah kita kan sudah belajar nih tentang pemeliharaan Tuhan ya. Nah sekarang saatnya kita juga mau mengucap syukur Kak Ningsi buat semua makhluk hidup ya. Kak Felis, Kak Ningsi dan semuanya sudah dipelihara Tuhan dengan berdoa sama-sama. Ya adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memelihara kami semua sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Mari Tuhan pimpin setiap hati kami, pikiran kami, perkataan kami, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak Ningsi, habis ini Kak Ningsi mau ngapain nih? Mau ajak Kak Felis jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya. Kak Felis suka banget. Suka? Mau. Nah, kalau gitu kita mau ambil ranselnya dulu. Ngambil ranselnya? Iya dong. Oh, Kita dia percaya ransel. saja sama Kak Ningsi. Kak Felis harus percaya sama Kak Ningsi. Iya. Baiklah, yuk kita ambil ransel bersama-sama. Nah, Kak Felis ikut di belakangku ya. Oke, Kak Felis di belakangnya Kak Ningsi. Ya, Kak Felis jangan takut. Kan kita punya Tuhan Yesus di belakang Kak Felis. Tapi ya sedikit ragu-ragu sih Kak Felis ini. Tapi Kak Ningsi tadi bilang apa? Jangan takut. Jangan takut, kita punya Tuhan Yesus. Oh. Tuhan Yesus ada di belakang kita, Kak Felis. Oh, pasti Kak Felis nggak hanya Kak Felis aja loh ya. Mungkin adik-adik di rumah juga pernah merasa takut. Tapi kali ini Kak Ningsi ajarin kita adik-adik, jangan takut. Yuk kita mau percaya ya kalau ada Kak Ningsi dan ada satu lagi yang selalu beserta dengan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita jalan sama-sama.
ikutin geraknya Kak Ningsi dan Kak Felis ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, Kak Ningsi, kita sudah berada di taman bunga ini. Nah, bagus Wah, bukan? cantik sekali, bunga-bunganya bermekaran. Kemudian burung berkicauan. Kak Felis mendengarnya? Iya, Kak. Coba adik-adik dengar nggak? Merdu ya suaranya ya. Tuhan Yesus itu benar-benar memelihara kita semua ya, Kak ya. Iya Kak Felis, Nah, benar sekali. Kak Felis juga jadi ingat loh, Kak. Kalau Tuhan itu memelihara kita semua, Kak. Dan aku nggak boleh takut lagi, Kak Felis nggak boleh takut lagi. Seperti kata Kak Ningsi, harus tetap percaya. Ya, waktu jalan pun harus tetap percaya. Tuhan beserta kita. Wah, dan akhirnya kita sampai deh. Iya Kak Felis, benar sekali. Nah Kak Felis, nggak usah merasa takut, nggak usah sedih. Iya ya, Kak ya. Pasti nggak cuma Kak Felis aja. Adik-adik di rumah juga pasti pernah merasa sedih, ya kan? Merasa takut. Terus kalau ditinggal sama papa mama, aduh aku takut, aku di rumah sendirian. Terus Kak Felis juga loh. Kalau misalnya ditinggal sama mama, Kak Felis juga takut. Karena Takut. sendirian. Nggak usah Cuma ada takut. Gak usah takut. Nggak usah takut, anak-anak juga nggak usah takut. Kan kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus? Iya sih, Kak Felis percaya Tuhan Yesus itu beserta kita. Tapi gimana caranya sih Kak kalau ketika Kak Felis merasa takut, adik-adik di rumah merasa takut, gimana sih caranya supaya kita itu bisa ngomong sama Tuhan Yesus? Nah, begini caranya Kak Felis, kita datang kepada Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Berbicaralah kepada Tuhanmu. Bila hatimu suka, bila hatimu duka, berbicaralah kepada Tuhanmu. Wah, Kak Ningsi, Ya, Kak Ningsi dengar nggak? Bunyi gemerici air kolam. Dengar Kak Felis. Adik-adik yang di rumah dengar nggak? Coba buka telinganya lebar-lebar. Kedengeran nggak? Iya ya. Ternyata bunyi gemerici air kolam ini melengkapi keindahan dan pemeliharaan Tuhan buat kita semua, Kak Ningsi. Benar. Sejuk begini enaknya kita dan adik-adik yang di rumah mendengarkan firman Tuhan. Wah, pas banget nih Kak Ningsi. Sejuk-sejuk gini dengarkan firman Tuhan. Terus denger gemerici di kolam. Tunggu. Kayaknya hari ini firman Tuhannya itu juga ada cerita tentang kolamnya loh. Iya,
Mau tahu nggak Kak Ningsi? Mau tahu Kak Felis? Mau tahu nggak adik-adik? Tapi Kak Felis, sebelumnya Mm-mm. kita mau ajak adik-adik dulu untuk berdoa. Oh oke, yuk kita mau berdoa sama-sama ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan Tuhan juga memberkati Kak Marni yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wow, adik-adik, hari ini kita bisa bertemu di tahun 2022 ya. Tadi adik-adik sudah keliling-keliling sambil memuji Tuhan bersama dengan Kak Felis dan Kak Ningsih. Wah, terima kasih semangatnya Kak Felis dan Kak Ningsih. Oke, sekarang coba adik-adik pegang kakinya masing-masing. Yuk, sekarang kita lakukan bersama-sama ya. Oke, sudah pegang kakinya? Ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja gunanya kaki yang Tuhan berikan? Apa yuk? Iya, apa? Betul sekali. Untuk berjalan. Wah, seperti tadi adik-adik sudah berjalan bersama dengan Kak Felis dan Kak Ningsih. Ayo apalagi gunanya kaki kita? Benar sekali adik-adik, untuk melompat. Wah, adik-adik pasti bisa melompat lebih tinggi daripada Kak Marni karena adik-adik kakinya kuat. Good. Coba sekali lagi melompat. Hap. Nah, adik-adik dengan kaki yang Tuhan berikan, kita bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain yang kita inginkan. Iya, benar sekali. Jadi senang ya. Lalu apalagi ya kira-kira gunanya kaki kita? Ya? Oke, betul sekali. Berlari adik-adik. Sehingga kita bisa mengejar anjing atau bisa mengejar kucing ya, atau bisa mengejar binatang kesukaan kita. Kita bisa berlari sekencang-kencangnya. Nah, adik-adik pasti bisa berlari kencang ya, lebih kencang dibandingkan dengan Kak Marni karena tadi kakinya adik-adik lebih kuat. Oke. Nah, satu lagi adik-adik, pasti ini kalian sangat suka. Apa? Bermain bola. Wah, ini bolanya. Wah, bermain bola. Siapa yang suka main bola? Ada? Angkat tangannya. Wah, banyak juga ya yang suka bermain bola. Wah, adik-adik, dengan bermain bola ya, kita juga bisa melatih kaki kita supaya lebih kuat. Nah, sekarang Kak Marni mau tendang bola ini ya. Coba adik-adik hitung ya. Coba Kak Marni mau tendang bola ini sekuat-kuatnya. Adik-adik hitung. Coba nanti apakah bolanya jauh? Nah, oke. Yuk, 1, 2, 3. Loh, kembali ternyata. Oke ya, tapi jauh loh adik-adik. Adik-adik juga pasti lebih kencang ya nendang bolanya. Coba yang punya bola di rumah ditendang jauh-jauh. Oke ya. Nah, adik-adik, ternyata dengan kaki yang Tuhan berikan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau begitu adik-adik, bagaimana
jika kaki kita sakit, misalnya lecet karena terjatuh, atau mungkin barangkali terkilir, lalu kita sulit sekali berjalan atau bergerak, ya. Wah, pasti tidak enak adik-adik, ya. Sulit berjalan, sulit bergerak, atau sulit bermain. Kalau sakitnya 1 hari, 2 hari, mungkin kita merasa nggak apa-apa, ya. Tapi bagaimana jika sakitnya lama? Pasti sangat tidak enak karena adik-adik tidak bisa bermain dengan bebas. Adik-adik, di Alkitab ada seorang bapak yang kakinya sakit sehingga tidak bisa berjalan. Dia lumpuh adik-adik. Sakitnya bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, bukan juga 1 bulan adik-adik. Lama sekali. Berapa tahun? Alkitab mencatat bapak yang sakit lumpuh ini 38 tahun adik-adik. Wow, lama sekali ya. Sangat lama. Pasti bapak yang sakit lumpuh ini ingin sekali sembuh dan bisa berjalan seperti orang-orang lain di sekitarnya. Nah, apa yang bapak ini lakukan? Apakah dia bisa sembuh? Bagaimana caranya? Kita akan belajar dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 adik-adik. Yuk sekarang adik-adik duduk yang baik, kita akan perhatikan bersama-sama firman Tuhan. Adik-adik, kakak percaya kalian pasti gembira saat merayakan hari raya bersama dengan keluarga. Seperti Natal, Tahun Baru, atau Paskah, ya kan? Nah, iya, karena kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul, dan kita bisa beribadah bersama dengan papa, mama, dan saudara-saudara yang lain anggota keluarga kita. Nah, adik-adik, dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 menjelaskan bahwa bangsa Israel sedang merayakan hari raya Paskah. Jadi banyak orang berkumpul di Yerusalem. Ada yang datang dari Galilea, Kaisarea, Kapernaum, dan kota-kota lain di sekitar Yerusalem. Kenapa adik-adik? Sebab Bait Allah yang ada di Yerusalem itu sebagai pusat ibadah bangsa Israel atau orang-orang Yahudi saat itu. Nah, pasti banyak orang berkumpul untuk bertemu, untuk kemudian beribadah bersama-sama di Bait Allah di Yerusalem itu. Tapi adik-adik, ada loh mereka yang belum merasakan gembira, belum sukacita. Mereka justru masih bersedih. Loh, kenapa ya? Kenapa adik-adik? Iya, karena mereka sedang sakit. Nah, di antara banyak orang yang sakit itu ada seorang bapak yang sedang sakit lumpuh. Kakinya tidak bisa berjalan. Sudah lama sekali dia sakit, ya, tidak bisa berjalan. 38 tahun adik-adik. Mungkin kalau kita yang sakit, kita sudah menyerah. Kita berpikir tidak bisa sembuh. Tapi adik-adik, bapak yang lumpuh ini tetap berusaha, tidak putus asa, punya semangat untuk sembuh. Lalu adik-adik pertanyaannya, apa yang dia lakukan? Nah, dia datang ke kolam Betesda yang letaknya dekat Bait Allah di Yerusalem. Loh, kenapa? Kenapa bapak ini datang ke kolam Betesda yang letaknya dekat Bait Allah di Yerusalem itu? Lalu
Apakah dia bisa sembuh? Bagaimana caranya? Apakah yang Tuhan Yesus lakukan saat melihat Bapak yang sedang lumpuh ini? Yuk, sekarang kita perhatikan bersama-sama. Duduk yang baik. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Wow, adik-adik, itulah cara Tuhan. Senang sekali ya, Bapak yang sudah lama sakit lumpuh itu akhirnya bisa sembuh. Selama ini Bapak yang lumpuh itu berpikir satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan masuk ke dalam kolam Betesda saat air kolam itu tergoncang. Sebagai bukti, malaikat Tuhan datang ke tengah-tengah mereka. Nah, tapi hari itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada Bapak yang sakit lumpuh dan kepada semua orang yang hadir saat itu untuk percaya bahwa Tuhan Yesus punya banyak cara untuk menolong dan memberi kesembuhan. Adik-adik,
Tuhan itu sangat kreatif. Dia tidak kekurangan cara untuk bekerja menolong kita. Tidak hanya dengan satu cara seperti yang mungkin kita pikirkan, seperti bapak yang lumpuh tadi. Dia hanya berpikir air kolam Bethesda itulah yang bisa menyembuhkan dia. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, berjalanlah, angkatlah tilammu. Dan bapak itu menjadi sembuh. Yang diminta adalah percaya dan taati apa yang Tuhan katakan. Nah, sekarang adik-adik, apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita sebagai anak-anaknya? Yang pertama adik-adik, katakan kesulitanmu kepadanya. Dia ingin agar kita selalu punya waktu untuk berbicara kepadanya, untuk mengatakan apa yang menjadi kesulitan kita. Berbicaralah kepada Tuhan dalam doamu setiap hari. Dia pasti mendengar setiap doa kita. Yang kedua adik-adik, percayalah dengan sepenuh hatimu. Mungkin dia tidak segera dan tidak langsung menjawab doa kita, atau tidak langsung segera melepaskan kita dari segala kesulitan. Tapi dia tahu yang terbaik. Tuhan tahu waktu yang tepat. Dia punya cara yang pas untuk menolong kita. Yang diminta oleh Tuhan adalah hati kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga adik-adik, tetap semangat, lakukan yang baik dalam hidup kita. Contohnya, kalau kita sakit, kalau waktunya ke dokter, adik-adik mau ke dokter. Kalau waktunya minum obat, adik-adik mau minum obat seperti atau sesuai dengan petunjuk dokter yang diberikan kepada adik-adik untuk minum obat, ya. Kalau papa mama bilang nggak boleh minum yang dingin-dingin, harus minum yang hangat-hangat, harus istirahat, adik-adik lakukan itu, ya. Dan tetap ikuti nasihat papa dan mama, orang-orang di sekitar kita, ya. Tetap percaya Tuhan punya cara untuk menolong kita dalam keadaan apapun, ya. Seperti ayat hafalan kita hari ini. Yuk sekarang kita baca sama-sama ya. Mazmur 30 ayat 3a. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Sekali lagi ya. Mazmur 30 ayat 3a. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Oke, sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan, bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk percaya bahwa Tuhan punya cara yang terbaik, yang pas, waktu yang tepat untuk menolong kami. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang tetap percaya dan taat apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, Kak Mani tetap pesan kepada kalian semua masih di dalam masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan ya. Tidur yang cukup, makan, istirahat, makan makanan yang sehat adik-adik, supaya tubuh kita sehat ya. Lalu apa? Kalau adik-adik keluar tetap pakai masker, oke? Tetap jaga protokol kesehatan.
Dan kalau adik-adik hari ini sudah mulai sekolah lagi di tahun 2022, semangat untuk belajar, semangat mengerjakan tugas-tugas sekolahnya ya, supaya adik-adik nanti nilainya bagus dan bisa naik kelas. Jangan lupa juga tidak boleh mager, bergerak olahraga ya. Jangan lupa juga tetap rajin membaca firman Tuhan, baca renungan yang sudah di-share oleh kakak-kakak di grup kalian masing-masing ya. Ajak papa mama untuk berdoa setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, Kak Ningsih, Iya Kak Felis, dari firman Tuhan yang kita hari ini dengarkan, ya. ternyata Kak Felis belajar loh bahwa Tuhan punya berbagai macam cara untuk menolong Kak Felis, Kak Ningsih, dan adik-adik. Nah, tugas kita adalah kita mau belajar percaya, Dan taat. Nah, kita mau ngomong sama-sama ya. Kita mau belajar apa? Percaya dan taat. Nah, taat itu kita juga mau memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Nah, ngomong-ngomong melakukan yang terbaik, bisa nggak sih Kak Ningsih kasih salah satu contohnya apa ya? contohnya kita memberikan persembahan. Kita masukkan ke dalam amplop dan kita titipkan ke papa atau mama dan diantar ke kantor gereja. Atau adik-adik juga bisa men-scan QR code yang ada di tampilan layar ini. Yuk Kak Ningsih, kita mau berdoa bersama-sama. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kiranya persembahan ini Tuhan terima untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, waktunya mengerjakan aktivitas. Aktivitas bisa adik-adik lihat pada tayangan berikut ini. Adik-adik, Kak Ningsih Dan Kak Felis, mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun. Tuhan Yesus Memberkati. Nah, ibadah kita sudah selesai. Mari adik-adik yang ada di rumah kita tutup dalam doa. Kali ini Kak Felis yang akan menutup dalam doa. Yuk kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Kita mau lipat tangan dan sama-sama mengucapkannya dengan Kak Felis. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Untuk waktu kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Terus Tuhan jadikan kami anak yang selalu mau terus percaya dan taat untuk melakukan yang terbaik. Tuhan pimpin dengan Roh-Mu yang kudus untuk terus mengingatkan kami melakukan yang terbaik buat Tuhan. Berkati papa mama, kakak adik kami dan semua keluarga besar kami, dan juga kami juga boleh kumpul bersama lagi dengan teman-teman kami di minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless